Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pagi ini saya mau bahas tentang eh, menulis buku ya. Ini kebetulan eh, anak saya itu nulis buku sama teman-temannya. Di bentuknya antologi ya, karena ini ekspedisi terus teman-teman satu angkatan dia gitu. Cuman memang waktu saya diminta komentarin itu ya, ini masih kalau untuk kelas diary nggak apa-apa bang, saya bilang udah bagus ini. Nah cuman kalau eh, ini kan buku yang berdasarkan fakta, maksudnya eh, kisah perjalanan, jadi harusnya itu apa yang terpenting dari yang kamu alami itu yang dituliskan gitu, bukan rutinitasnya ya, bangun, sholat, makan tuh nggak usah, saya bilang gitu. Nah dulu sedangkan ini kan buku saya ya, ini sandingkan, jadi dia udah bilang, wah sekarang saya udah ada buku juga meskipun antologi ditulis bareng-bareng, nggak apa-apa, besok kita nulis, bisa nulis buku sendiri gitu. Ini buku saya, dia waktu kecil juga apa ikut merayakan pas rilis buku saya ini ya. Nah, ini bukunya dia ini sama teman-temannya gitu. Jadi saya bilang Imam Ghazali itu kan pernah menyampaikan, jika kamu bukan anak raja atau saudagar kaya maka menulislah, katanya kan gitu. Jadi buku itu investasi kita di masa depan, supaya kita dikenang orang itu adalah salah satunya dengan menulis buku, nulis kitab. Kalau orang-orang, kitab itu sebenarnya artinya juga buku. Jadi kan ulama-ulama dulu juga nulis kitab, terus orang-orang filosof-filosof nulis kitab, nulis buku gitu. Nah kemudian kembali ke tema itu, terus saya bilang, wah kalau aku nulis buku sendiri siapa investornya ya, katanya. Saya jadi investor kamu kalau bener nulisnya, saya bilang. Terus akhirnya dia cerita, saya suruh cerita ulang, terus bahan wawancaranya dia itu apa. Nah, terus dia bilang ya di Sebuah, terus dia wawancara dengan penyadap nira. Itu yang saya ingat yang paling penting itu penyadap nira kayaknya. Jadi kan terus saya mulai mengarahkan dia. Contohnya kan ada hal yang kamu lupa di Sebuah itu. Kemarin kan mulai ikut lomba desa, dan kemudian desa Sebuah itu keluar menjadi juara pertama lomba desa di Provinsi Kalimantan Tengah, tingkat provinsi. Nah ini kan, nah kamu sebutin misalnya juara 1 lomba desa itu desa Sebuah, Kobar. Juara 2-nya desa Bagok, Bartim. Juara ketiganya desa Bapeyang, Kotim. Nah, kemudian ada juara harapan 1 itu Terusan Mulia Kapuas, harapan 2-nya Arga Mulia Lamandok dan dekat sini, dan kemudian harapan 3-nya Desa Laman Baru, tetangga juga di dekat sini, Desa Sukamara ya. Nah, kamu ulas kenapa dia bisa menjadi juara, karena dia potensi wisatanya bagus misalnya. Terus kemudian khusus untuk nira ini kan saya tanya dapatnya berapa orang yang kamu wawancara itu. Nah, dia dapat 2 jirigen besar, 20 liter kali 2 selama 3 hari. Nah, kemudian untuk menjadi 1 kilo gula nipah itu berapa liter gitu. Kalau saya lihat dari belajar dari Aren ya, Aren Ngapinata itu kan karena satu famili sama nipah frutikan itu 9 liter nira aren jadi 1 kilo gula. Nah, kemudian pengemasannya juga secara tradisional ya, pakai turus itu yang daunnya nipah itu ya. Nah kalau saya lihat di data yang dipromosi di website desanya, gula nipahnya itu 1 turus itu 30.000 rupiah harganya. Nah, ini luar biasa sekali ya. Kalau timbangan saya 1 turus tuh nggak ada sekilo, jelas nggak ada sekilo itu mungkin seperempatnya. Kebetulan saya punya nih ya, jadi bawain istri saya. Biasanya kalau saya minum teh itu paling enak pakai ini nih. Almarhum kakek saya dulu kalau minum teh, tehnya pahit terus gulanya ini digigit ini, dan rasanya emang lebih enak daripada gula aren ya. Dia manisnya itu beda lah, enak gitu. Nah kemudian
alma mater saya UGM juga pernah ke sana penelitian. Fakultas Teknologi Pertanian ya, pernah ke sana, pernah penelitian. Terus saya bilang nanti kita tambahkan bang datanya ke situ. Nah kan ayah punya akses ke sana. Nanti jadi buku kamu nanti itu buku campuran antara features atau laporan perjalanan itu dengan yang ilmiah. Nah pasti itu kalaupun tidak ada yang beli buku itu, nanti ayah investor aja. Dan saya yakin buku yang kayak gitu laku. Apalagi yang nulis itu anak masih usia SMP. Saya bilang gitu. Kan foto-fotonya ada. Nanti kita bawa kamera, kita liputan ulang. Saya bilang gitu. Nah karena problem penulis pemula itu memang tidak bisa menemukan angle yang menarik itu. Saya dulu jadi wartawan pertama itu liputannya itu bupati resmikan ini, bupati resmikan itu. Akhirnya berita-berita saya itu kalau pas dijujak, wah kalah dengan yang lain. Rupanya ketika bupati misalnya ikut panen raya padi di suatu desa, bukan eventnya yang kita tulis, tapi misalnya desa A berhasil panen sekian ton per hektar. Nah, kemudian apa gitu. Jadi yang menarik, jadi bukan eventnya. Jadi bukan rutinitas jalannya itu, bukan eventnya yang ditonjolkan, tapi apa yang didapat dari event itu gitu. Yang didapat dari event itu apa gitu. Nah, kemudian selain itu kan wisata. Nah, terus kemudian terakhirnya itu bahkan nira dari Nipah frutikan atau Nipah ini bisa nyaingi sirup maple yang di Kanada. Itu kan mahal banget maple itu ya. Dan kadang-kadang mereka ngimpor nira Nipah kita dibawa ke sana untuk diolah jadi sirup maple. Dan sirup maple itu mahal sekali itu. Dia di kafe-kafe elit gitu biasanya. Nah itu pengalaman saya. Ini hasil konsultasi anak saya itu macam bawa skripsi ke saya itu dibawanya. Dan saya juga pertama kali mendapatkan buku yang dari pengarangnya itu dari teman saya dulu waktu skripsi penelitian sama-sama Pak Swiswinasis itu menulis buku tentang keanekaragaman burung. Nah, dia sekarang juga bikin aplikasi di Android itu Burungnesia ya. Itu bukunya tak taruh di rumah karena itu saya dulu skripsinya burung dan itu ya kenangan dari sahabat saya lah. Jadi istilahnya kalau saya lihat buku itu saya ingat dia. Saya sudah bertahun-tahun nggak ketemu, tapi ya ketemu mungkin di dunia maya aja. Dia usaha sekarang ada di Malang gitu. Nah buku yang berdasarkan penelitian seperti itu nggak ada matinya karena setiap orang yang tertarik dengan burung dia pasti lihat buku itu. Nah kemudian saya juga dapat buku yang dari penulisnya itu dari Mas Dito Santoso ya, yang ahli CSR dulu pernah pindah berbagai perusahaan yang ini. Nah kemudian saya senangnya buku-buku itu yang langsung diberi oleh penulisnya itu tuh apa? Jadi kita tuh semangat juga untuk nulis buku gitu. Jadi ini kan ini untuk saya gitu ya. Dan saya lagi nunggu bukunya yang dari Pak Arif Nurul Imam ya, kemarin yang saya kunjungi di Jakarta. Supaya dia ada tanda tangani, ini belum saya kontak. Kalau memang saya belum sempat ke Jakarta biar kirim ke sini barangnya nanti. Dan ada juga buku yang sifatnya antologi tapi ditulis para ahli. Ini kayak gini nih. Ini antologi nih. Ini buku-buku 22 jurus stakeholder engagement. Jadi ini panduan untuk orang-orang yang bergerak di community development di lapangan. Tapi yang nulis ini pokoknya orang-orang yang ahli di community development dari berbagai perusahaan, mulai dari tambang, sawit, segala macam. Nah, saya kemarin memang ya belum kelasnya mungkin nulis buku ini kan pengalaman teman-teman di ini ya. Ini kebetulan saya dikasih bukunya dan kemarin kebetulan diperkenankan ini yang contohnya yang nge-review ini kan Pak Mulyanto, Direktur Indo Tambang Raya Megah TBK ya. Kemudian alhamdulillah saya kemarin diperkenankan untuk juga ikut nge-review ya di sini ya. Nah, di sini di pojok bawah ini ditulis CSR Manager Union Sampurna Triputa Persada. Jadi setiap buku ini beredar di toko buku dibeli, yang ikut terkenal siapa? Tidak hanya saya, tapi perusahaan tempat saya bekerja, Union Sampurna Triputa Persada. Nah itulah cara promotnya. Jadi
yang untung bukan hanya saya, tapi perusahaan tempat saya bekerja dan kemudian mungkin alma mater saya karena banyak juga teman-teman saya yang di sini gitu. Dan kemudian pesan saya terakhir adalah sibuk apapun luangkan waktu kita untuk nulis buku sesuai dengan bidang kita. Kalau saya sekarang nulisnya sudah nggak di buku fisik ini karena kebetulan ada beberapa komunitas freelance itu kita bisa nulis cerpen, nulis novel itu secara online gitu. Jadi mereka dibayar secara online dan beberapa juga di forum-forum di luar negeri itu kayak Upwork itu juga ada beberapa yang kerjaannya nulis ya. Tapi saya belum ke sana. Saya kemarin masih main-main aja translate tulisan tangan. Tapi ke depan saya juga akan ke sana gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.